Hai semuanya, selamat datang. Kita mau sama-sama satu dulu lagi. Kita siapkan hati, Tuhan. Sungguh kami rindu akan hadirat-Mu seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Biar Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah hati kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
kedatangan di hatimu. Dan bawa kami mendekat Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu sekali lagi, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu, sungguh indah Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, bertahtalah selalu di hidup kami Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan. Kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah selalu atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita buka sama-sama ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 dulu ya baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia setelah mengalahkan banyak nabi-nabi yang Baal itu, dia ternyata mau dibunuh. Dan dia merasa takut banget. Dan ada satu sikapnya dia milih untuk sendiri. Dia pergi ke padang gurun, dia galau. Dia takut kan, dia milih untuk sendirian di padang gurun, tetapi seperti judul saat teduh hari ini, kita tidak sendiri. Dan beneran, yang pertama Tuhan tidak membiarkan Elia ini sendiri. Dia kirimkan malaikat kan sama Elia ini. Kita kalau di dalam Tuhan, kalau kita lagi seneng pun, lagi sedih pun, lagi ada masalah, mungkin dalam hati tiba-tiba tidak enak perasaannya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu sendiri. Kalau Elia ini dikirimi malaikat, kalau kita coba lihat sekitarmu. Sekarang ada papa mama, ada teman-teman CG, bahkan ada kita ini saat teduh sama-sama. Sekarang kalau kalian merasa sendirian, ingat baik-baik.
Ketika kita itu hidup di dalam Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu tidak akan membiarkan kita sendiri. Terus yang kedua, selain Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Kak, jujur ya Kak ya, aku itu pingin diterima, aku pingin merasa nyaman, aku pingin merasa dikasihi. Kadangkala kalau kita merasa pingin sendirian itu karena gak ada yang ngertiin aku tuh gak nyaman di sini, atau apa yang bikin gak enak. Tapi percayalah, Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau Elia ini dikasih makanan supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Kebutuhan kita apa sih? Yang ya bukan makanan juga sih. Kalau iya Kak, aku tuh pengen rasa aman, aku pengen punya rasa aman, aku tuh pengen dikasihi. Tuhan sediakan semua dan Tuhan itu ngerti. Cuman satu hal aja yang perlu kita harus lakukan. Dengan sengaja kita tuh datang sama Dia. Kita dikasih Roh Kudus, itu tanda Tuhan itu gak membiarkan kita sendiri. Dan Roh Kudus itu bisa menghibur kita. Roh Kudus itu bisa menguatkan kita. Sekarang kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan hari ini, itu tanda juga Tuhan gak pingin kita sendirian. Kak, tapi Kak jujur, kalau aku ini ngerasa sendirian, aku tuh sedih banget. Ketahuilah kalau Tuhan itu juga tahu perasaanmu. Sedih banget. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah dekat sama Dia dengan sengaja. Gak usah ikut kalau-kalau. Ya Kak, gak ada yang bisa ngertiin aku, aku gak nyaman di sini Kak, gak ada yang bisa tahu Kak. Datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Kalau hari ini Kak Vina tadi ngajak nyembah, kalau hari ini Kak Esra bagiin firman, itu tanda juga Tuhan mau ngingetin kita dan Tuhan itu sayang sama kalian semua. Kalau Elia dikasih malaikat, kalau kita mungkin coba noleh kiri kanan, ada papa mama, mungkin ada teman-teman CG-mu. Kalau yang dibutuhin Elia makan supaya kuat, Tuhan juga bisa kasih itu rasa damai. Tuhan juga bisa kasih itu rasa nyaman dan tenang. Rasa damai sejahtera. Asal satu hal, kita dengan sengaja mendekat kepada Tuhan. Mau ya? Kita nyanyi lagu ini lagi ya? Ayo Kak Vina, kita nyanyi lagu ini lagi yuk. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal
mengenal pribadi kami. Tuhan Yesus, Kau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan, yang orang lain gak butuhkan Tuhan. Kami tahu sekarang Tuhan, kami tidak akan pernah sendirian. Kau tidak akan pernah mau lihat kami sendirian Tuhan. Kami mau selalu dengan sengaja itu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Tinggal diam dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Kalau cuman perasaan saja Tuhan, kami mau mengalahkan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang Immanuel selalu menyertai kami. Kau tahu yang kebutuhan kami itu apa, Engkau yang paling tahu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas saat teduh hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan itu kasih kita bukan cuma teman sekolah, bukan cuma teman buat main game, tapi ada teman-teman rohani, teman-teman yang bisa memuji menyembah Tuhan sama-sama, saling mendoakan. Kalau di Eagle Kids namanya Connect Group Kids, CG Kids. Kalau ada di antara kalian yang belum punya teman rohani, belum punya teman yang bisa saling mendoakan, kalian mau join CG Kids, kalian bisa isi link pendaftaran atau kalian cukup tulis di kolom komen aku butuh teman. Nanti kakak akan ajak kalian ikut CG Kids. Jangan mau sendirian ya, karena memang Tuhan akan kasih kita teman supaya kita tidak sendirian. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya. God bless you. God bless you. Terima kasih. 1, 2, 3, go!